Halo sahamologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa kembali menyapa sahamologers dalam Sahamologi Talks yang malam hari ini kita akan undang ya salah satu emiten yaitu PT DMS Propertindo ya. Nah, memang dalam beberapa hari terakhir ini atau beberapa pekan terakhir ini saham-saham sedang mengalami tren naik kembali ya. Mungkin ini yang namanya efek dari akhir tahun, banyak terjadi window dressing, kemudian juga optimisme bahwa market akan kembali pulih sehingga banyak sekali saham-saham yang mulai naik gitu ya, termasuk juga saham sektor properti salah satunya karena sektor properti ini cenderung untuk mengalami penguatan di akhir tahun atau di kuartal keempat. Nah, bersama saya malam hari ini akan hadir Bapak Muhammad Prapanca, Direktur dari PT DMS Propertindo ya. Nah, kita undang Bapak Muhammad Prapanca dari DMS Propertindo. Ya, kita potensi investasi di saham kota ya. Nah, ini halo Pak Muhammad Prapanca, Halo, apa kabar? Sehat-sehat baik, ya? baik, alhamdulillah, Senang banget alhamdulillah. malam hari ini bisa ketemu kembali bersama dengan Pak Muhammad Prapanca. Kalau kemarin kita ngobrol di webinar, malam Ya, hari ya, ini kita menyapa sahamologers yang ada di Instagram. Nah, mungkin beberapa teman nih belum tahu nih di sini mengenai PT DMS Propertindo. Mungkin Pak Prapanca bisa sharing sedikit mengenai bisnis dari PT DMS Propertindo yang tercatat dengan kode kotak. oke. Eh, Basically, DMS Propertindo Tbk itu bergerak di bidang estate dan hospitality ya. Ya, pada umumnya perusahaan properti lah. Bahwa bisnis ini masih cukup berkembang di Indonesia dengan apa namanya luasan negara kita dan tentunya juga tingkat hunian terus bertumbuh ya. Gitu. Jadi kami melihat kesempatan ini masih bisa menjadi salah satu keuntungan kami untuk dapat berkompetisi dengan para pengembang lainnya. Ya. Nah, seperti kita tahu kan Pak, kecenderungannya biasanya di akhir-akhir tahun itu bisnis-bisnis properti itu akan kembali bangkit ya, baik itu properti konstruksi maupun properti developer. Nah, bagaimana optimisme dari DMS Propertindo menyambut quarter akhir ini Pak? Ya, basically kami itu masih menunggu, masih posisi wait and see terkait dengan Hmm, PPKM. hmm, Kami tidak mau mengambil resiko gitu ya, karena kan uh, walaupun PPKM sudah mulai melandai, tapi ada ya takutnya ada varian baru ini jadi problem, sedangkan kita udah mulai mobilisasi nanti jadi troubleshooting lagi gitu ke bisnis kita. Jadi tapi untuk hotel-hotel kami yang di bawah DMS Propertindo Tbk sudah mulai membuka aktivitasnya walaupun dengan protokol kesehatan penuh ya. hmm, hmm. Mungkin di sini teman-teman belum tahu Pak, dalam artian bahwa DMS Propertindo ini kan punya portfolio bisnis Oh, tidak hanya pengembang perumahan, tapi juga hmm, di bisnis hospitality. Mungkin ya. bisa di-share sedikit Pak, portfolio hotelnya di mana saja Pak? Oke, DMS Propertindo mempunyai satu buah hotel di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung, dan dua hotel kami ada di Yogyakarta di lokasi yang nggak terlalu jauh, tapi segmentasi pasarnya yang berbeda. Hmm, Eh, Apa namanya market kita itu di Midlo ya untuk hotel itu ya. Jadi kami yakin bahwa perhotelan akan segera pulih kembali karena didukungnya oleh aktivitas pemerintah dalam pariwisata, yang salah satunya saya dengar juga bahwa Pak Menteri kita uh, ingin segera membuka pariwisata kembali, salah satunya kalau nggak salah di di Bali ya, itu mau hmm. ada perhelatan untuk kita membuka kembali pariwisata Indonesia. Oke. Nah,
selama kondisi pandemi ini dan sekarang kan juga sudah mulai tertangani, kemudian juga kita tahu penyebaran COVID juga sudah mulai melandai di bawah level 3.000 per hari. Nah, apakah makin terbukanya apa namanya PPKM ini membuat ada peningkatan aktiviti dari bisnis perhotelannya, Pak? Ya, tentu saja. Tadi saya bilang bahwa kami sudah mulai kembali, okupansi juga udah mulai mendekati target kami gitu ya. Tentunya tapi persyaratan prokes yang ditentukan pemerintah itu harus kita aplikasi di dalam manajemen hotel kami. Hmm. Nah, kalau dari sisi pendekatan yang bisa dilakukan, Pak, misalnya nanti nih bisnis sudah membaik, apakah DMS Propertindo juga akan lebih banyak melakukan kolaborasi-kolaborasi, Pak, dengan mitra bisnis, dengan vendor, dengan supplier, sehingga ketika nanti semuanya sudah lebih apa ya, lebih green ya, lebih 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 bisa terukur, itu semua yang direncanakan bisa di kick off kembali, Pak. Oke, di Q4 terakhir ini kami juga udah melakukan negosiasi terkait dengan mitra kami untuk kita berakselerasi di awal tahun depan. Kita berharap semua bahwa yang seperti Mas Sukmat bilang tadi, bahwa mudah-mudahan ini akan green terus gitu ya. Jadi kita tidak punya kekhawatiran, kita terapkan standar kesehatan yang udah ditentukan untuk bisa beraktivitas sehingga kita tahun depan udah bisa memulai kembali apa yang tertunda di tahun 2020. Oke. Nah, rencananya kolaborasinya akan dalam secara konkret akan seperti apa, Pak? Uh, Salah satunya terkait dengan program pembangunan. Hmm. Mitres kita coba diskusi dengan Pemprov setempat untuk bisa melakukan aktivitas di awal tahun depan. Kami berharap dapat jawaban di akhir tahun ini, dan kegiatan ekspansi kami di pilot project kami di Jawa Barat itu bisa kita mulai kembali. Oke. Basically sekarang sudah mulai ya, tapi Hmm. sangat-sangat terbatas ruangnya, tapi kita tetap jalan. Oke. Nah, ketika hendak merestart kembali atau hendak apa ya, hendak melakukan sebuah kick off kembali, Pak, sebenarnya yang paling kritikal itu poin apa sih, Pak? Dalam bisnis properti, dan mungkin teman-teman di sini banyak yang belum berpengalaman dalam dalam mengetahui tentang bisnis properti ya. Misalnya kayak contoh kan, kalau apa yang menjadi critical mission-nya, misalnya apakah perizinan, apakah pembangunan, apakah penjualan, seperti itu. Oke, kalau secara tahapan semua perizinan kita sudah melewati tahapan itu, Hmm. kerjasama dengan kontraktor untuk melakukan langkah awal yaitu persiapan infra juga udah kita sebenarnya sudah kita lakukan dari awal tahun 2020. Terpotong pandemi, akhirnya kita stop, tapi itu semua udah terkoordinasi sehingga ya mudah-mudahan lah hal-hal yang sifatnya fundamental itu sudah kita jagain untuk bisa kita kick off ya, dalam artian sales dan marketing kita udah bisa jalan lah di awal tahun depan. Oke. Kalau untuk sales dan marketing yang akan dilakukan, apakah menggunakan in-house marketing atau bekerja sama dengan real estate agent, Pak? Biasanya. Dua-duanya dua-duanya kita jalankan, Mas Sukman, gitu, Hmm. dengan pihak apa namanya agen-agen real estate. Tentunya juga kita sebagai koordinator kita punya in-house marketing. Hmm. Biasanya Pak, kalau dari bisnis properti itu penjualan lebih banyak di drive dari, kalau ngomong masalah proporsi ya Pak ya, Hmm. lebih banyak dari in-house atau lebih banyak dari kontribusi dari agent mitra? Uh, Kebanyakan masih dari agent, Mas Berapa Sukman. persen biasanya sih Pak? Kalau kayak Uh, pengalaman lah. dari project terakhir kita kurang lebih sekitar 60%. 60% dari agent ya Pak ya. Nah, ini kan juga merupakan sebuah kesempatan ya Pak, dalam arti kan juga ketika
bisnis sudah mulai taking off, kemudian juga orang sudah mulai banyak membeli properti lagi, baik itu properti yang apa namanya dalam bentuk project maupun properti yang sudah jadi ya Pak ya. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri sebenarnya di bisnis properti ini lebih senang beli barang yang sudah jadi atau project yang baru di kick off sih Pak? Ya, tergantung dari pihak konsumen ya Kebutuhan Pak. sih sebenarnya. Ya, kebutuhan. Jadi properti itu kan tergantung lokasi Hmm. gitu. Jadi lokasinya sudah dalam kapasitas penuh, peak gitu ya zonanya, Hmm. atau masih dalam pengembangan. Contoh Mas Lukman, bahwa kami salah satu proyek kami ada di daerah Kalimantan Timur. Pada saat itu kami sudah siap melakukan perubahan site plan, masuk ke zona menengah bawah, tapi tiba-tiba ada pengumuman dari pemerintah kalau bahwa ada proyek ibu kota baru di daerah Kalimantan Timur. Dan kebenaran itu berdekatan sekali dengan lokasi kita. Jadi kami memutuskan untuk menunda gitu. Karena kenapa? Kan nanti dari pengembangan ibu kota itu kita baru tahu needs-nya sejauh apa gitu. Mungkin kekurangannya, apa yang diperlukan dan lain-lain. Nah, itu lebih melengkapi gitu. Jadi dari project untuk properti itu kita mesti lihat opportunity itu gitu. Beda kalau seandainya kan kita di seputar Jakarta ya, Jabodetabek gitu ya. Jabodetabek gitu kan, kita mesti segera bangun karena emang tetap keperluannya sangat luas terbuka ya gitu. Oke. Ketika perusahaan seperti DMS Propertindo menentukan pilihan tentang lokasi, Pak, biasanya apa yang menjadi kriteria atau prioritas dalam penentuan lokasi tersebut, Pak? Eh, Biasanya kita didukung sama riset awal dulu. Kita biasanya melakukan FS dulu, misalnya dalam cakupan provinsi. Nah, dari cakupan provinsi itu kan ada titik-titik apa namanya yang nilai yang diperlukan untuk tingkat hunian itu ada gitu ya. Itu data umum, tapi kita coba kita sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kita. Nah, setelah dari situ biasanya kita melakukan site visit ke daerah-daerah target kita. Nah, itu biasa tetap ada hints ya. Kayak kita beli rumah lah, kayak beli rumah ya, secara pribadi. Waktu kita masuk ke rumah yang baru di satu lokasi tertentu, biasanya itu akan ada perbedaan. Nah, itu biasanya hints dari apa namanya body kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang waktu pas masuk rumah baru itu kok tiba-tiba merasa hawanya nggak pas gitu ya. Padahal rumahnya bagus, besar gitu ya. Tapi begitu ke lokasi yang lain, mungkin rumahnya sedikit lebih apa namanya mungil gitu ya dibandingkan itu. Tapi dia dapat apa namanya feel-nya. Nah, itu balik lagi ke keperluan si konsumen itu kan gitu ya. Terlepas dari masalah harga ya. Kalau harga kan itu relatif ya. Relatif, betul. Tinggal apa. Jadi needs-nya mereka sejauh apa para konsumen itu yang akan mereka rasakan pada saat mereka masuk ke lokasi itu gitu. Mungkin Pak Prapanca bisa kasih tips ke para sahamologers yang hendak membeli properti, Pak. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dilihat sebelum memutuskan untuk membeli sebuah proyek properti, Pak. Baik itu hunian yang berbentuk landed house maupun yang nanti yang mid-rise seperti itu. Yep, balik lagi kepada para konsumen, kebutuhannya apa dulu gitu ya. Ada yang kebutuhan investasi, ada yang keperluan emang rumah pertama. Rumah pertama tentunya harus dilihat dari jarak kerja, jarak tempuh lokasi kerja mereka, akses transportasi umum, dan utilitas di sekelilingnya. Apakah itu sudah memenuhi keinginan mereka, gitu. Nah, kalau beda dengan yang investasi, biasanya mereka cuman ikut-ikutan aja kan. Oh, si ABC beli di daerah tertentu, mereka ikut. Karena berharap dari capital gain. Tapi kalau orang rumah pertama, mereka harus menilai itu semua.
Di luar, balik lagi di luar masalah harga ya. Harga itu Hmm. tergantung relatif kebutuhan si para konsumen itu sendiri gitu. Mau rumah yang Hmm. tipe 36, tipe 45, tipe 50, 70, itu tergantung keperluan dari mereka gitu. Oke. Kemudian terkait dengan bisnis perhotelan sekarang, Pak. Bisnis Hmm, perhotelan ini kan kalau dari sisi persepsi ya, kita mau bicara persepsi, misalkan kayak contoh gini, ada pengembang atau sorry, ada perusahaan developer yang memiliki portfolio bisnis perhotelan hospitality. Biasanya eh, investor, misalkan Pak Prapanca ya, mau menggandeng investor atau mau menggandeng mitra apa namanya, mitra bisnis gitu ya. Mereka lebih tertarik dengan hotel yang mengusung brand internasional, franchise internasional atau lokal franchise, Pak. Sekarang sampai di saat Indonesia, Pak. sampai saat ini masih brand internasional mendominasi. Tapi Hmm. sekarang itu udah mulai banyak eh, lokal operator yang bisa berkompetitif juga dengan Hmm. mereka, tapi dalam segmentasi yang berbeda. Contohnya, mungkin sizingnya nggak terlalu besar seperti eh, brand-brand internasional, tapi mereka punya unifikasi. Hmm. Karena misalkan mereka asli daerah provinsi misalkan Jogja, mereka buat satu ikonik di sana, itu yang membuat dia tidak dapat si apa namanya, para tamu ini tidak dapat di hotel yang standar operator internasional gitu, tampilan apa namanya, ambience-nya, makanannya gitu ya. Nah, Hmm. hal-hal seperti itu sekarang udah mulai apa namanya, lokal operator tuh udah mulai bagus gitu untuk melakukan segmentasi pasar gitu. Oke. Jadi memang kalau kalau dipikir-pikir masalah hotel ini sendiri kan memang tidak sekedar bicara tentang brand, Pak, ya, tapi bicara tentang experience-nya tadi ya. Jadi kalau Ya, misalkan ada local operator yang bisa memberikan distinct ya, distinct offer yang mungkin customer atau calon-calon tamu itu merasa feel like home, kemudian juga ya, ada otentik itu akan lebih menarik untuk pengalaman dia menginap gitu ya. Kalau ya. dari sisi ini Pak, dari sisi tamu sendiri sekarang untuk segmen yang digarap oleh BMS Propertindo ini lebih banyak ke leisure atau bisnis Pak? Nah, ini masing-masing lokasi berbeda nih, Mas Hmm. Lukman. Kayak misalkan kayak hotel kita yang di Bandung ya, itu sebelumnya emang udah punya segmentasi, yaitu Hmm. orang Malaysia sama Cina yang berbelanja. Mereka nyari barang dagang, mereka belanja, mereka tidur, mereka makan di luar, mereka tidur, belanja, habis itu mereka pulang. Dan biasanya itu returning, biasanya tergantung mereka sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan mereka balik lagi, gitu, Hmm. membawa teman, gitu ya. Dan itu lebih banyak ke sektor komersilnya. Mereka datang ke hotel kita, stay di sana, mungkin untuk keperluan pengembangan bisnis mereka di asal. Hmm. Berbeda dengan Jogja. Jogja lebih ke tourism, Hmm. sorry, lebih ke tourism. Ada segmentasi yang di daerah Prawiro-Taman, hotel kami, itu lebih ke turis internasional, tapi tidak tertutup turis domestik juga. Yang satu lagi lebih ke turis domestik, kadang-kadang juga dipakai untuk uh, apa namanya, meeting bisnis Nah, niche gitu. ya, niche. Ya, Miss Mais. Jadi kadang-kadang juga yang di daerah Parawiri Taman, kadang-kadang juga untuk mais yang lebih kecil gitu. Hmm. Contohnya kayak kemarin waktu itu ada pertemuan segmentasi di pertambangan. Tapi mestinya kan jumlahnya masif ya, tapi hanya kelompok tertentu aja yang mereka melakukan melakukan kegiatan meeting di tempat hotel kami di Prawiro Taman. Jadi masing-masing daerah itu sebenarnya punya kekuatan sendiri, tinggal tergantung uh, mereka melihat kesempatan itu sendiri gitu. Oke. Oke. Menarik sih kalau bicara tentang dunia perhotelan. Nah, kalau 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 dari sisi SDM sendiri, Pak, mana lebih lebih challenging ya? Lebih challenging ketersediaan sumber daya manusianya
itu untuk bisnis di sektor properti yang terkait dengan housing development atau Hmm. yang terkait dengan hospitality sendiri, Pak, sekarang? Masing-masing masukan punya karakter sendiri-sendiri ya. Jadi mereka punya Hmm. unifikasi sendiri-sendiri ya. Eh, Kalau seandainya di estate ya, di estate itu biasanya uniknya adalah selalu melihat desain awal, gitu. Desain awal, kelengkapan dari estate itu kayak apa daya jualnya. Biasanya selalu dibanding, balik lagi, semua kompetitif ini sangat sehat menurut saya sehingga konsumen sangat-sangat terbuka untuk bisa memilih pilihannya gitu. Nah, yang dari sisi pariwisata dalam hal perhotelan itu mereka mungkin hotelnya biasa aja, Hmm. tapi mereka harus bisa menjual sesuatu yang ada di hotel tersebut. Hmm. Nah, contohnya apakah eh, ikoniknya di makanan atau di ruang nice-nya atau mungkin tempatnya apa namanya, tempatnya terlalu apa ya, sunyi gitu ya. Apa kan kadang-kadang orang mau liburan tuh, Ada cari ada yang orang nggak cari mau yang terlalu ramai, tapi dia nggak ya. mau di terlalu luar kota gitu. Tapi di dalam kota, tapi hotelnya nggak mau terlalu ramai. Jadi masing-masing si penjual ya, marketing ini harus mempunyai harus tahu sekali needs si para konsumen kita gitu. Jadi segmentasinya harus, oh ngelihat hotelnya di sini ini segala macam. Beda ya kalau hotel operator internasional, mereka udah punya jaringan worldwide, mereka udah bisa jualan standarnya, ya tentunya standar juga beda sekali gitu ya. Tapi ya itulah unifikasi itu yang challenging bagi tim kami gitu. Kalau sekarang dari proporsi di hotel sendiri, Pak, di bisnis hotel sendiri, Hmm. penjualan lebih banyak dilakukan via mitra online kayak misalkan yang ada daring-daring aplikasi-aplikasi itu atau direct booking, Pak, ke hotel sendiri, Pak. Ya sebenarnya eh, kita berharap bisa melakukan itu secara mandiri ya, Mas Lukman. Direct ya, Pak ya. Ya direct, tapi tidak bisa 100%. Tetap ada komposisi dengan seperti contoh dengan aplikasi travel travel yang ada di Indonesia lah. Gitu. Itu sekalian juga media promosi eh, apa namanya kami sih ya. Bahwa kami Hmm. punya portofolio hotel-hotel itu gitu. Oke, sekarang dari yang bisnis yang recurring income seperti bisnis perhotelan dan lain-lain ya. Asumsi Pak, misalkan tahun 2022 lah, ekonomi sudah mulai kick off lagi, kemudian pandemi juga sudah dianggap nanti ini sebagai endemi dan apa ya istilahnya COVID itu mungkin kan kemarin menurut riset dari yang pembuat vaksin AstraZeneca itu kan COVID akan menjadi seperti flu biasa ya Hmm, hmm. ketika sudah ini. Nah, apa yang akan mendrive sales dari bisnisnya kota di tahun 2022, Pak? Yang akan difokuskan, akan dimasifkan karena akan menjadi kontributor terbesar bisnis di tahun 2022. Kalau untuk di estate ya kami pengen tentunya menjalankan pilot project kami, mudah-mudahan di awal tahun 2023 kita udah bisa, mungkin di akhir tahun 2022 kita udah bisa uh, mewujudkan pilot project kami yang di Jawa Barat. Untuk hotel, untuk perhotelan tentunya kita tetap ekspansi dan tentunya kita menyempurnakan apa yang sudah kita punya. Mungkin di salah satu berita kami di bulan Maret atau April bahwa kami pengen menambah satu apa namanya Portfolio lokasi hotel lagi. entertainment di rooftop kami di salah satu hotel kami di Jogja yang view-nya tuh menurut kami bisa sellable lah, bisa menambah uh, apa namanya uh, lamanya tamu kami itu nginep di hotel kami gitu loh. Jadi entertainment itu jadi apa ya, ada hal-hal yang sifatnya istimewa banget di hotel kami itu gitu loh.
Kalau untuk proyek housing sendiri, Pak, yang akan jadi fokus di 2022 sampai 2023 itu yang mana, Pak? Yang di Jawa Barat atau yang di Mid-Rise yang di Serpong itu, Pak? Eh, untuk mid-rise kami masih melihat situasi ya. Tapi kita usahakan untuk pilot project kami yang di Bandung, di Jawa Barat, itu untuk segera bisa kita lakukan ekspansinya sehingga kami bisa mewujudkan apa yang udah menjadi harapan kami di tahun 2020 lah. Jadi untuk menjadi salah satu smart city yang bisa dinikmati oleh para penghuninya. Oke, nah bicara tentang smart city nih Pak, mungkin di Hmm. recap lagi. Beda secara prinsip apa Pak? Pengembang yang mengusung konsep smart city dengan pengembang yang regular city lah. Itu di Sebenarnya sisi apanya Pak? eh, jadi regular city itu sebenarnya lebih ke cakupan areal menurut saya ya. Smart Mhm. city itu lebih ke compact tapi dia memenuhi semua kebutuhan penghuninya gitu. Hmm. Nah, biasanya kan kalau regular city itu berawal dari kapasitas yang misalkan 300 sampai 500 hektar gitu untuk cakupan arealnya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan penghuninya. Tapi kami mencoba untuk melakukan pengembangan smart city itu dalam cakupan yang lebih kompak Hmm. antara 60 sampai 100, tapi itu seperti kita eh, tinggal di kota yang sifatnya besar gitu loh, Hmm. 300 hektar. Tapi sebenarnya secara eh, besaran, luasan dan apa namanya aktivitas itu sebenarnya nggak terlalu besar, tapi mereka merasa bahwa mereka tinggal tuh di kota yang cukup agak luas gitu ya. Dan tentunya kita mencantumkan juga terkait dengan ESG, Economic Societies Governance gitu, Hmm. untuk menambah nilai eco green ke depan ya. Ya, salah satunya adalah bahwa dalam konsep kami itu antara lokasi kami dengan pusat kota kita siapkan bis elektrik gitu. Hmm. Kedua, rencana ekspansi kami adalah menggunakan tenaga solar system untuk apa namanya daya di rumah hunian kami gitu. Nah, salah satunya lagi adalah bahwa kami mencoba menerapkan konsep waste management. Jadi problem semua kota, semua provinsi menurut saya semua negara itu adalah sampah. Jadi Hmm. kita harus coba memikirkan juga bahwa sampah-sampah yang ada di pilot project kami itu bisa dilakukan recycling menjadi apa namanya dua output, yaitu satu balik lagi ke tenaga apa namanya bahan bakar maupun ke untuk perbaikan jalannya gitu. Oke. Nah, terkait dengan harga saham nih Pak, harga saham kota ya Pak ya. Harga saham Hmm. kota eh, kan beberapa melihat bahwa harga saham kota ini udah cukup murah lah secara Hmm. secara secara apa ya secara pergerakan harga karena kan selalu tertahan di level 143, selalu tertahan di level 145. Apa pandangan Bapak? Bukan Bapak menganalisa ya, bukan Okay. analisa. Apa pandangan Bapak terhadap saham kota ini? Karena kan harga sahamnya cenderung murah nih. Apakah ini menjadi kesempatan melihat dari prospek dari saham kota sehingga bisa menjadi salah satu saham yang dapat menjadi alternatif untuk investasi sampai tahun depan. Balik lagi saya eh, kebenaran selain founder juga sebagai presiden direktur di emiten tersebut. Jadi Hmm. eh, saya tidak terlalu memperhatikan perkembangan saham yang ada, tapi Hmm. yang saya bisa kasih adalah bahwa apa yang udah kita sampaikan di prospektus itu akan membuahkan hasil di waktu tertentu. Tentunya itu tidak mudah dan menurut saya tinggal balik lagi ke para investor yang
mau beli saham kota, setrust apa dengan manajemen yang ada sekarang gitu. Hmm. Kalau boleh tahu Pak, tadi kan apa namanya, kota sedang mempersiapkan beberapa proyek, kemudian juga dari penggunaan dana IPO juga sudah sesuai dengan apa yang dilakukan seperti itu ya. Nah, terkait dengan manajemen sendiri Pak, saat ini kan kota direktur utama Bapak gitu ya. Nah, orang juga put lah, trust lah, oh Pak Prapanca gitu orangnya apa namanya eh, bisa bisa mendrive ini pertumbuhan ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, mungkin dari Bapak ada apa ya? Kalau dari sisi bisnis kan ada kayak misalnya kayak saya gitu ya, di bisnis IT gitu. Oh, saya ingin seperti ini gitu. Nah, kalau Ya. dari sisi kota itu ada visi nggak Pak untuk menjadi seperti siapa yang mungkin di level global atau level internasional seperti Eh, itu Pak? Wah, saya nggak sampai situ. tapi tapi Misalnya, anyway gini. misalnya, oh saya misalnya kayak gini kan, ketika kita berbisnis hotel gitu, saya akan mengembangkan kota sehingga misalnya bisa menjadi seperti Accor gitu atau seperti Hmm. siapa gitu. Oh, nah, mungkin kota punya inspiring gitu loh, inspiring people atau inspiring bisnis yang Oh, menginspirasi gitu. malah kalau kami itu malah nggak melihatnya ke sana. Kami Hmm, melihatnya yang kurang di dalam mereka gitu. Emang tapi hmm, kemampuan kami nggak seperti mereka. Tapi hmm, eh, konsep kami itu lebih ke domestic purpose lah. hmm, Domestic purpose ya. Jadi kami berharap itu menjadi apa ya, salah satu penggerak roda ekonomi daerah di mana kami berusaha. Itu aja yang paling tujuan utama kami gitu. Contohnya salah satunya adalah semaksimal mungkin kita mengurangi produk-produk impor hmm. semaksimal mungkin. Mungkin walaupun sedikit lebih mahal, tapi menurut saya ya balik lagi bahwa putaran ekonominya itu ada di Indonesia, di daerah Hmm, tempat kami berusaha. hmm. Nggak nyampe mikir tadi seperti yang Mas Lukman bilang, mau pengen seperti operator A gitu, atau pengen seperti apa namanya perusahaan properti yang cukup terkenal atau Trump gitu ya. Nggak Hmm. sampai situ kita. Tapi Kalau Trump lebih jadi mau, presiden dong Pak. Hah? Enggak. Kalau Trump Tapi jadi lebih presiden dong. lebih untuk apa namanya? Kita berharap pembangunan kita itu berdampak di sekitar usaha kita gitu. Itu yang kalau seandainya ini proyek berhasil, kita mau bangun di areal yang lain. Terus begitu Hmm, gitu ya. hmm. Kalau seandainya memang bisa berhasil ya alhamdulillah gitu loh. Untuk sampai lebih besar lagi ya kita berharap, tapi ya sementara ini kita lebih fokus untuk mewujudkan apa yang udah kita rencanakan di tahun 2020 gitu. Oke. Nah, memang sih, memang pandemi ini nggak bisa kita hindari ya Pak ya. Ini kan Terus juga ibarat kita bilang itu adalah kondisi yang apa ya? Kalau itu force major lah, force major betul. lah. Tidak semua orang expect ada ini, tidak semua orang expect dampaknya akan seperti ini, Mm-mm. sehingga ada beberapa rencana-rencana itu akhirnya tertunda dan mungkin baru bisa direalisasikan dalam 1-2 tahun mendatang. Nah, terkait dengan tadi ya, kenapa orang harus berinvestasi di saham kota? Nah ya, balik kalau eh, balik lagi saya sebagai emiten, saya hanya bisa meyakinkan apa yang kami punya. Mm-mm. Pada saat di prospektus pun mungkin kalau dilihat di website kami sudah bisa terlihat semua portofolio kami, aktivitas kami sampai hari ini kami berusaha mewujudkan. Terus juga kami tidak diam, kami tetap melakukan ekspansi, berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal lainnya untuk bisa saling mengisi. Jadi eh, atas para investor yang membeli saham kami bisa menilai lah kinerja kami gitu. Jadi Oke. saya nggak bisa memberikan arahan ya, jadi tinggal para investor tinggal melihat bahwa kami layak diinvestasi atau tidak, itu keputusan ada di investor sendiri gitu. Mungkin yang terakhir nih Pak, sebelum Hmm. kita apa namanya kita close, kan saat ini sedang ramai Pak ya, sedang ramai rencana untuk
tax amnesty tahap dua Hmm, babak kedua gitu ya. ya, ya. Dan ini biasanya juga akan menggairahkan kembali investasi di Indonesia yang sempat terpuruk ya akibat Hmm, COVID kemarin. Nah, yang pertanyaan ada dua nih Pak ya. hmm, Satu, apakah nanti dengan adanya tax amnesty akan banyak corporate action yang nanti juga akan berimbas ke kota ya. Dalam arti apakah mungkin nanti akan right issue atau mungkin nanti akan ada hmm, investor baru, investor strategis dan lain-lain. Yang kedua adalah kan ketika terjadi tax amnesty biasanya juga kebutuhan akan perumahan atau properti ini kan akan meningkat ya. Nah, apakah dua hal ini sudah ada ancang-ancang Pak dari DMS Properti Indo Pak? Kalau misalkan tax amnesty jadi digulirkan tahun 2022. Karena saya sekarang lihat aliran dana di bursa udah mulai rame nih Pak. Dan hmm. kecenderungannya ketika ada tax amnesty itu market pasti akan bergerak ke atas gitu Pak. Oh gitu. Ya, Ya. balik lagi atas bahwa saya juga masih baru baca secara garis besarnya ya. Yang perlu digarisbawahi kan terkait tujuan teks amnesty itu sendiri. Kemarin kita habis teks amnesty pertama beberapa waktu lalu, mungkin nggak terlalu lama. Terus 2016 Pak. 2016, terus kita tahun lalu habis Omnibus Law di mana itu sudah ada perimbangan eh, di struktur perpajakan ya terkait dengan kegiatan usaha dan belum berjalan setahun sudah ada tax amnesty gitu ya. Jadi pertama harus didefinisi dulu tujuan tax amnesty itu sendiri. Saya masih belajar karena kan ini baru secara bergulir secara garis besar aja. Hmm. Kedua, apakah ini terkait dengan kebutuhan pemerintah untuk ekspansi untuk menggerakkan ekonomi atau terkait saya baca beberapa artikel terkait untuk melunasi utang yang sudah sekian menggunung gitu ya. Itu saya juga nggak kurang paham. Tapi tentunya di masa 1,5 tahun ini kita kena pandemi, itu tidak ada kegiatan usaha yang diuntungkan menurut saya. Kita bahu membahu untuk mempertahankan aktivitas ekonomi di masing-masing ya secara mikro, secara individual untuk bisa bertahan. Untuk bisa bertahan itu kan kita menjaga likuiditas gitu loh, menjaga likuiditas, menjaga struktur yang ada untuk menjaga going concern kita, kesinambungan kita. Nah, hal itu apakah diperhitungkan oleh pemerintah bahwa sekarang hari ini banyak orang yang saya nggak tahu kalau kalau salah satu kegiatan usaha yang terpuruk adalah properti. Saya lihat tidak ada properti yang menikmati di masa pandemi ini, menurut saya ya, analisa saya. Jadi mungkin harus dipikirkan kembali terkait tax amnesty ini gitu. Dampaknya cukup bagus gak untuk masyarakat luas atau untuk segmentasi gitu kan, segmentasi untuk menengah atas ya mau ngomong aja gitu kan. Tapi untuk menengah bawah bagi saya waktu pas mereka kena pandemi ada beberapa sektor yang penghasilannya di deferred atau malah sama sekali mungkin dipotong karena kemampuan perusahaan tidak bisa untuk memenuhi apa kebutuhan karyawan. Kalau seandainya itu hari karyawan keluar, mereka lebih sulit lagi karena ya tentunya semua banyak kita dengar saat itu yang terkena pemutusan apa namanya hubungan kerja ya. Jadi ditekan lagi dengan keadaan sekarang terkait dengan aturan perpajakan baru atau tax amnesty, menurut saya seharusnya mungkin nggak dalam waktu sekarang. Boleh dilakukan tapi tidak dalam waktu sekarang. Kenapa? Karena semua sektor usaha itu sekarang lagi suffer, gitu. Jadi kalau dibilang bahwa bank-bank kelebihan likuiditas karena tidak ada aliran kredit. Karena semua yang ada itu semua kena restrukturisasi karena ekonomi tidak bisa gerak. Salah satunya adalah bisnis properti. Gitu. Oke, Oke. semua menceritakan bahwa kegiatan KPR semua dibuka habis-habisan. Tapi
Dibalik lagi beberapa keluhan teman-teman di pengusaha ternyata nggak mudah untuk mendapatkan KPR gitu. Jadi mungkin harus dilihat dari sisi yang lebih detail lagi ya untuk keperluan itu ya. Kalau saya sih Oke. ya silakan saja kalau emang mau lakukan tech amnesty gitu ya. Bagi kami ya kami berjuang ya tadi tujuannya adalah berusaha di sektor yang terkait dengan di mana usaha kami uh, berjalan gitu. Secara secara ekonomi nasional apakah itu bermanfaat sekali atau tidak itu tinggal masing-masing orang yang mau ikut atau tidaknya gitu. Ya. Memang secara dari pengalaman ya Pak, tahun Hmm. 2016 itu kecenderungannya ketika terjadi atau sebelum tax amnesty atau after tax amnesty itu aliran dana ke investasi itu cenderung naik gitu loh. Hmm. Bahkan on the average ya kayak contoh ya beberapa saham itu bisa naik sampai 15 sampai 20% gitu loh. Nah, ini Nah, juga mungkin bisa menjadi sebuah sebuah cerita lah buat investor gitu kan. Yang beli jadi lebih banyak gitu. Marketnya akan nah, jadi lebih jadi apa namanya? Market jadi akan lebih liquid gitu loh bukan terkait karena dengan adanya. Mas Lukman karena aturannya untuk ikut waktu itu ikut teks amnesty pertama bahwa Hmm. dana yang masuk atau dana yang dideklar itu harus ditempatkan. Hmm. Itu by law, bukan karena Ya, investor, by law ya. gitu. Gitu. Jadi bukan itu menggerakkan ekonomi secara utuh gitu. Itu menurut saya tidak menggerakkan ekonomi secara fundamental. Hmm. Hanya terlihat di pasar modal. Hmm. Karena by law mereka uh, declare apa namanya hartanya, tapi mereka harus selama 3 tahun di lock, tidak boleh bergerak sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Boleh ditaruh di Hmm. sun, taruh reksadana, A, B, C, D dan lain-lain gitu. Setahu Hmm. saya. Itu Oke. yang menggerakkan mungkin yang Mas Lukman dengan para pelaku pasar modal melihat gerakan pasar modal cukup masif ya pada saat itu. Hmm. Hmm. Tapi tidak Karena mencerminkan sebenarnya bahwa fundamental itu jalan gitu. iya, gitu. Karena kan juga memang di sini banyak banyak orang berharap berharap banyak bahwa dengan adanya aliran capital baru ya di Hmm. pasar modal terkait dengan tax amnesty ini akan membuat satu apa namanya saham menjadi lebih liquid lagi, kemudian juga pergerakan harganya juga akan lebih memberikan apa ya memberikan apa ya harapan gitu loh. Ya, Kan kita tahu mudah-mudahan. bahwa pasar modal kita kan agak sedikit tertinggal ya dibandingkan dengan negara-negara di Betul, betul sekali. Asia, sehingga dengan adanya tax amnesty, kemudian juga emiten-emiten baru yang masuk gitu, membuat indeks kita juga lebih terangkat, termasuk juga nanti ya tadi pergerakan dari harga saham DMS Propertindo sendiri gitu. Nah, Amin. itu lebih penting Pak, itu lebih penting Pak, karena Iya, iya. karena di pasar modal itu sendiri kan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga likuiditas, tidak hanya likuiditas yang ada di perbankan ya, tapi juga Iya, perputaran uang yang ada di iya. pasar modal. Karena tahun lalu kita sempat hit sampai 30 triliun dalam satu hari. Mhm. Sedangkan dalam beberapa bulan terakhir ini hanya sekitar 13 triliun per hari, dan baru 2 hari terakhir ini bisa sampai 25 plus 17 triliun. Artinya apa? Artinya cerita-cerita tax amnesty ini udah membuat saham lebih lebih menarik buat 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 dijadikan sebagai Ya. tempat Mudah-mudahan jadi itu. deklarasi. Semoga, makanya saya bilang semoga ada yang nanti masuk ke DMS Propertindo sehingga Amin, harga amin. sahamnya cepat Amin, amin. gitu. Dan juga corporate action juga pasti akan lebih menarik karena selama tahun 2020 ini kan banyak 2020 2020 kan banyak corporate action ya Pak ya, baik itu Ya. right issue, baik itu juga. Nah, ini juga mungkin aja jadi kesempatan nih buat buat emiten kayak DMS Propertindo untuk lebih ekspansif ya, Ya. mumpung belum ini harusnya kayak corporate action juga akan jadi sesuatu yang bisa menarik. Saya harap sih Dan yang terbaik buat DMS Propertindo amin. dari Terima kasih kami Mas Lukman. di sahamologi, sahamnya bisa kembali lagi ke level harga ya minimal ke harga 300-an lah gitu ya. Jadi pada happy nih kalau misalkan beli sekarang di harga 145, kalau jadi 300-an kan happy, Pak. Iya, iya. Minimal ke 260 dulu deh ya teman-teman. Jadi kalau kalau secara teknikal saya analisis sedikit ya Pak ya.
sebenarnya harga saham DMS Propertindo hari ini sebenarnya sudah cukup disupport ya, disupport 143. Nah, ini jadi kesempatan karena sudah beberapa hari gitu ya saham itu tidak pernah turun dari 143. Nah, yang namanya saham itu kan pergerakannya, volatilitasnya kan terjadi setiap hari, setiap pekan, itu sebuah hal yang wajar. Jangan diartikan bahwa volatilitas dari saham kota ini apa ya mencerminkan fundamental dari perusahaan itu, tidak 100% seperti itu. Karena banyak emiten-emiten lain, saya bilang pergerakan sahamnya juga gitu-gitu aja, padahal fundamentalnya luar biasa. Atau ada saham yang fundamentalnya biasa-biasa saja, pergerakan sahamnya luar biasa. Jadi secara teknikal sebenarnya saham DMS Propertindo ini saat ini sudah dalam kondisi yang cukup murah untuk ditradingkan dengan support di 143 dengan target antara 160 sampai dengan 185 ya dalam waktu dekat. Kalau misalnya bergerak naik turun itu biasa karena trader di Indonesia tidak semua trader jangka panjang, tidak semua trader jangka menengah, tapi ada juga trader jangka pendek. Untung 1-2 perak dijual, untung 2-3 perak dijual. Beda Tapi sama saya kalau 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 gitu kan, beda apa? menurut saya kan Hmm. bisnisnya properti, Mas Hmm. Lukman ya. Hmm. Properti itu adalah bisnis yang paling punya going concern paling tinggi, Mas Lukman. Hmm. Jadi kalau kalau seandainya orang beli saham properti itu harus menurut saya nunggu sampai proyeknya jadi, gitu. Menurut saya ya, Hmm. gitu. Kadang-kadang kan apa namanya mungkin kalau industri lain lah ya, itu mungkin tadi apa ada yang ngambil 1-2 perak ini ya, itu kan sifatnya dia mau ngambil cuan sesaat ya. Tapi kalau Ya. mau kita bicara membentuk fundamental, itu mungkin kalau menurut saya kalau bisnis properti, saham-saham bisnis properti mungkin lebih ke jangka panjang gitu. Ya. Makanya saya tadi sampaikan di Indonesia maksudnya tidak Ya, semua tadi orang kan ada yang berpikir apa jangka panjang gitu kan. jangka panjang ya, ya, ya. Iya kan? Gitu. Kadang-kadang ada Balik ke yang para ada yang investor sendiri lah, Mas Lukman. iya gitu kan. Makanya saya juga bilang kalau misalkan ngelihat saham kota sih saat ini menurut saya kalau kita sebagai seorang investor dan melihat harga pergerakan harga juga di level harga yang sangat menarik saat ini itu menjadi kesempatan apalagi dengan kecenderungan bahwa di kuartal 4 saham itu cenderung untuk mengalami peningkatan harga. Jadi yang misalnya sudah pegang harga kota dari harga 260 ya ya itu kalian bisa lakukan sebagai investasi. Tapi kalau kalian mau jadi trader juga ya nggak masalah gitu. Jadi jangan jangan semua menganggap bahwa pergerakan harga tidak mencerminkan fundamental, itu juga salah gitu kan. Kemudian juga apa namanya harganya naik, fundamentalnya bagus nggak juga. Jadi memang emerging market itu kondisinya kayak gini Pak Prapanca. Jadi nggak bisa di Ya, apa ya. ya nggak nggak bisa dijadikan sebagai sebuah Salah ukur acuan ya. bahwa Iya, iya, karena betul-betul emerging market itu memang 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 unik gitu. iya, iya. Memang unik. Makanya Anomali, makanya kita anomali. eh, anomali janganlah, unik aja, unik aja. Uniqueness tadi, uniqueness aja, uniqueness kayak Pak Parwanja bilang. Ya, ya Ya, semoga bincang-bincang kita dengan Pak Muhammad Prapanca hari ini bisa ya, memberikan wawasan ya. khususnya terhadap DMS Propertindo maupun terhadap bisnis properti pada umumnya, baik bisnis properti yang terkait dengan hospitality maupun housing development. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Sama-sama, Mas Prapanca, Lukman. terima kasih kepada DMS Propertindo yang sudah melakukan sharing malam hari ini. Semoga bisa membuka wawasan dari sahamologers dan bisa tetap berinvestasi di saham-saham industri properti termasuk ke DMS Propertindo. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Ya, itulah tadi diskusi kita dengan Pak Muhammad Prapanca, Direktur Utama dari PT DMS Propertindo. Ya, nah kalau tadi ya saya sampaikan ya bahwa memang dalam kondisi saat ini harga saham DMS Propertindo ini sudah di level support, yaitu di 143 level supportnya ya. Dan sejak dari bulan September level support ini tidak pernah di break gitu. Jadi teman-teman
bisa tetap memperhatikan di level harga ini dengan target terdekat ya, target terdekat kalau misalnya saya lihat sih akan menarik dan akan punya tren lagi ketika dia sudah ada di atas level 160 dengan target di 185. Tapi apakah ini bisa tercapai dalam waktu dekat? Memang concern dari kami adalah secara teknikal saham ini masih ada di rentang area konsolidasi 164 sampai 143. Jadi kalau misalkan teman-teman mau trading jangka pendek, super pendek ya harian gitu ya, bisa memanfaatkan rentang 143 sampai 164. Tapi kalau misalnya let's say bertahan sampai termasuk kategori yang invest atau gimana, saya ngelihat di level harga 260 bisa dijadikan sebagai target. Itu aja pendapat dari kami. Semoga tadi diskusi kita dengan Muhammad Panca bisa menambah wawasan dari teman-teman semua. Thank you, bye-bye.